Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Ministry Sorong. Dengan keadaan yang terjadi saat ini, maka inilah kali pertama GBI Rock Sorong melakukan online service pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020. Kami berharap ibadah ini memberkati Anda di tempat Anda masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Jangan badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Pandangnya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kehendak menggoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Oh ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Ku tak gentar lagi, hai musuhku. Allah di pihak aku, siapakah lawanku? Ku maju dan tadi, sebab Yesus Tuhan yang membawaku di jalan kemenangannya. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesakankah, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Dalam semuanya aku lebih dari orang yang menang. Ku tak gentar lagi, hai musuhku. Allah di pihak aku, siapakah lawanku?
yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya aku lebih dari orang yang benar. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesakankah, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya aku lebih dari orang yang benar. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesakankah, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya aku lebih dari orang yang benar, dari orang yang benar, dari orang yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab Engkau kebenaran yang hidup, Engkau Tuhan yang hebat, tiada yang seperti Engkau. Kami sembah Yesus, kami puji Yesus. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau layak terima pujian, Engkau layak diagungkan, Engkau layak terima hormat. Yesus, tiada yang seperti Engkau, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau tetap berdiri di tengah kami Tuhan, sebagai Tuhan. Haleluya. Ajar kami untuk terus menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sebab kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup
Terima kasih Tuhan. Kami menyatu dengan umat kepunyaan-Mu, warga kerajaan Kristus di kota Sorong yang sedang berada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan beri. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami, bagi umat Tuhan, bagi jemaat-Mu Rock Ministry Sorong. Ketika Engkau tempatkan kami ada di kota ini, di negeri tercinta, di Sorong, bahkan di Indonesia. Bapa di sorga, suasana yang sedang membuat dunia ketakutan, itu tidak akan sanggup memisahkan kami dari kasih Tuhan. Suasana wabah COVID-19 yang sedang menular dan merajalela di mana-mana di seantero muka bumi ini, itu tidak pernah akan membuat kami kendur, kami luntur dalam iman, percaya, pengharapan kami kepadamu, ya Kristus Tuhan kami. Karena kami percaya sungguh Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala Raja, Engkaulah Allah yang benar dan hidup, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami percaya di alam nyata kami tidak saling melihat muka dengan muka, satu dengan yang lain, dengan jemaat Tuhan. Tetapi kami percaya di alam roh dan melalui media ini kami sehati, sejiwa dan seroh. Kami sedang menyembah Allah yang benar dan hidup. Kami meninggikan, mengagungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkaulah jalan, Engkau kebenaran, Engkau hidup. Tiada yang dapat menandingi Engkau, tiada yang dapat menyaingi Engkau, tiada yang dapat melebihimu. Virus corona membuat kami terpisah secara fisik, tetapi kami percaya dalam Kristus Tuhan, kami diikat satukan oleh tali kasih-Mu, dan kami sedang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami umat-Mu, baik kami yang ada di Keiki Huda maupun juga umat Tuhan yang berada di rumah-rumah dengan keluarganya. Hadirat-Mu bahkan ada di kota Sorong, karena kami percaya akan firman Allah yang hidup. Waktu kami meninggikan Tuhan, kami memuji menyembah Engkau, Engkau akan turun bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri ya Kristus Tuhan, yang berikan kepada kami kepastian dan kepastian akan seluruh masalah dan persoalan yang kami hadapi. Firman-Mu mencerahkan kami dan membuat kami semakin percaya, semakin mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Firman yang hidup itu berbicara jauh lebih kuat dari perkataan apapun yang kami dengar di planet ini ya Tuhan. Kami perlu itu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, lawat kami semua oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Lawat kami satu persatu. Umat kekasih Tuhan, buka hatimu. Lawatan Allah sedang menjamah-Mu. Roh Kudus dicurahkan, penuhi kami. Berikan kami saat ini telinga seorang murid yang suka mendengarkan pengajaran dari Gunung Sion. Diamkan semua suara asing, supaya cuma suara-Mu yang didengar saat ini. Beri kami umat-Mu telinga seorang murid yang punya kesukaan akan firman Tuhan. Biarlah rasa lapar dan haus akan Engkau, akan firman-Mu, itu luar biasa terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau berlari datang kepadamu di saat hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hamba memohon kepadamu ya Bapa di sorga. Curahkanlah kasih karunia-Mu melimpah atasku. Hikmat wahyu Allah yang Engkau beri. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Sertakan dengan wibawa kuasa Allah yang heran, ajaib dan luar biasa itu. Mampukan hamba mengkomunikasikan isi hati-Mu bagi kami umat Tuhan dan setiap kami yang menyaksikan media sosial ini, medsos ini, supaya betul-betul kami menemukan sesuatu yang ilahi, yang merubah seluruh cara pandang, merubah seluruh jalan hidup kami sekarang dan nanti. Terima kasih Bapa. Sterilkan atmosfer hidup kami semua oleh kuasa darah Yesus.
Pagari kami dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, haleluya. Sebab Tuhan Yesus, Tuhan kita dahsyat, ajaib dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kita dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di awal tahun 2020 hingga saat tadi malam, dari data yang saya ambil, saudara kekasih Tuhan, bangsa-bangsa di dunia sedang dirundung duka. Bangsa-bangsa di dunia sedang digempur oleh sebuah spirit yang datang dari kuasa kegelapan, yaitu roh ketakutan yang begitu mengganas dengan kenderaannya adalah wabah pandemik yang bernama virus corona, saudaraku. Dengarkan saudara kekasih, dari 193 negara di planet ini yang terdaftar di PBB, dari 193 negara di dunia ini dengan jumlah penduduknya hampir 7 miliar penduduk dunia. Dengarkanlah pada hari ini saudara kekasih, hampir semuanya sudah terserang wabah corona, saudaraku. Hampir semuanya sudah terserang dengan virus corona, saudaraku. Jumlah penderita tercatat hampir 600 ribu, lebih dari setengah juta penduduk dunia ini. Yang sembuh tercatat sudah 132 ribu lebih. Yang meninggal sudah 27 ribuan jiwa, saudara kekasih Tuhan. Berarti masih hampir setengah juta yang positif, yang sedang mengalami positif penyakit virus corona. Tentu belum terhitung yang ODP, orang dalam pengawasan, yang PDP, pasien dalam pengobatan, saudaraku. Ya, Indonesia sendiri tercatat sampai tadi malam sudah 1.155 yang positif tertular virus corona. Yang meninggal sudah sebanyak 102 orang. Yang sembuh sudah 59 jiwa. Wabah COVID-19 benar-benar menggoncang dunia, saudaraku. Membuat banyak orang mulai putus asa. Dengarkan, termasuk seorang pemimpin dunia, yaitu Perdana Menteri Italia. Sekarang dia putus asa menghadapi begitu mengganasnya wabah itu di negaranya, saudaraku. Tapi gereja Tuhan kita bersyukur, khususnya kepada jemaat Tuhan minggu lalu telah mendengar berita tentang bagaimana firman Allah dalam Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat 25 sampai ayat 29. Dari sorga Tuhan bicara, satu kali lagi aku bukan menggoncangkan saja bumi, tetapi langit dan bumi pasti aku goncangkan. Itu absolut, itu mutlak, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, cuma ada satu komunitas yang tidak tergoncangkan. Cuma ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu komunitas warga kerajaan sorga. Umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudaraku. Ini dia. Tapi apakah kita kemudian ikut terbuai arus keputusasaan itu? Apakah kita juga ikut sebagai gereja Tuhan? Kita ikut kemudian tergiring masuk, ya, terjerumus di dalam suasana keputusasaan. Saudara kekasih, hai warga gereja, hai umat Tuhan, hai warga kerajaan Kristus, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita putus harapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Pujian ini akan berikan kepada kita kekuatan. Pujian akan berikan kepada kita penghiburan. Pujian akan berikan kepada kita kepastian. Mari kita dengarkan bersama. Haleluya. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan.
lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan, amin, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin yes, darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan kayu yang kasar, dan kayu yang kasar mengubahkan, amin, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin yes, darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu. Percayalah itu saudara kekasih Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertanyaannya, lalu adakah musibah ini belum diprediksi sebelumnya? Adakah semua fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini, di planet ini, termasuk fenomena-fenomena yang kemudian membuat manusia hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu belum diprediksi sebelumnya? Belum diketahuikah oleh satu komunitas tentang semua keadaan ini? Saya mau beritahu buat kekasih Kristus, saya mau beritahu buat Sorong, saya mau beritahu buat Indonesia, semestinya ada yang sudah tahu. Dan yang tahu itu adalah gereja Tuhan. Yang tahu itu adalah gereja Tuhan, ada amin. Kita percaya yang tahu itu adalah gereja Tuhan. Sudah berkali-kali saya katakan bagi jemaat bahwa gereja adalah pusat jawaban semua masalah dunia. Bahwa gereja sudah mengetahui segala sesuatu. Karena Bapa di sorga tidak pernah menyembunyikan buat gereja. Institusi paling terakhir yang dibentuk oleh sorga. Institusi pertama yang dibentuk oleh sorga adalah keluarga.
Dan institusi terakhir adalah gereja. Dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Untuk memahami dan mengerti segala sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dan berikan. Umat kepunyaan Tuhan, saudara kekasih Kristus, dengarkan ini. Sudah lebih dari 50 ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekali lagi, lebih dari 50 ayat Alkitab membukakan dan memberitahukan buat saudara dan saya, buat gereja Tuhan, bagi dunia ini tentang satu kata. Dan Alkitab memberitahukannya sebagai peringatan. Alkitab memberitahukannya sebagai ancaman. Alkitab memberitahukannya bahkan sebagai hukuman. Sekali lagi Alkitab memberitahukannya 50 kali lebih sebagai peringatan, sebagai ancaman, sebagai hukuman, saudaraku. Dan kata itu dikenal dengan penyakit sampar. Penyakit sampar, saudaraku. Apakah penyakit sampar itu sama dengan COVID-19? Biasa dulu orang tahu penyakit sampar itu pes. Buka saja dalam kamus bahasa Indonesiamu. Kamu akan ketemu di sana apa itu pengertian penyakit sampar. Penyakit sampar adalah penyakit menular karena virus. Catat gereja Tuhan. Penyakit sampar adalah penyakit menular karena virus. Itu kata kamus besar bahasa Indonesia. Dan gereja semestinya sudah tahu jauh sebelumnya. Tidak ada bermain ramal-meramal tentang penyakit itu yang akan melanda dunia, termasuk yang sedang dialami dunia pada hari-hari ini. Wow, saudaraku, 3270 tahun yang lampau, dalam Keluaran 9 ayat 3, penyakit itu seperti yang dikatakan oleh Musa kepada Firaun, melanda Mesir. Pertama kali manusia dihebohkan dengan penyakit menular, virus yang melanda Mesir sebagai tulah yang kelima. Karena kepala batunya Firaun untuk mengizinkan Israel meninggalkan Mesir, saudaraku. 3000 tahun yang lampau di era pemerintahan Daud, penyakit sampar pun luar biasa Tuhan berikan sebagai hukuman kepada bangsa Israel. Ketika Daud tiba-tiba cara pandangnya berubah seketika. Ketika mana dia menyuruh panglima perangnya Yoab untuk menghitung berapa banyak pasukan Israel. Yoab keberatan, tetapi demi sebuah ketaatan dia melakukannya. Dan akibat daripada itu, Tuhan mengutus nabi datang untuk mengingatkan kepada Daud dalam 2 Samuel pada pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saudara catat saja dan akan membacanya pada 2 Samuel pasal 24 ayat 13 sampai 16. Lalu kemudian Nabi Gad memberitahukan, kamu Daud sedang melakukan sebuah kesalahan. Tuhan berikan 3 opsi hukuman. Opsi yang pertama, Tuhan bilang bahwa lawanmu akan mengejar engkau. Itu opsi pertama. Opsi kedua, Tuhan bilang lewat nabinya bahwa yang kedua di ayat sebelumnya, jangan keburu, di ayat yang sebelumnya Tuhan bilang akan adakah 3 hari ya. Next, untuk apa? Untuk penyakit sampar di negerimu. Ya. Maka Daud menimbang-nimbang. Daud bilang begini, lebih baik aku jatuh ke pedangnya Tuhan ketimbang aku jatuh ke pedangnya manusia. Maka wabah datang melanda Israel kala itu. Apa yang terjadi? Virus mewabah
Dan tiba-tiba Alkitab mencatat, saudara kekasih, ada 70.000 orang Israel mati. Sekali lagi, 70.000 orang Israel mati karena Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Hai gereja Tuhan, dengarkan baik-baik. Tuhan mendatangkan penyakit sampar karena kesalahan Daud menghitung kekuatan Israel. Sekali lagi, Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Kenapa saya ulang ini? Supaya nanti kita akan melihat, kita kemudian akan mengikuti, kita akan kemudian mengidentifikasi, kita akan kemudian membedah apa kata firman tentang wabah COVID-19 saat ini yang melanda dunia. Mazmur pasal 2, raja-raja dunia mereka-reka jalan. Orang-orang dunia dengan kepandaian, kepintarannya didemonstrasikan untuk mereka-reka dan mencari-cari tahu. Hai gereja Tuhan, berhenti untuk mencoba mereka-reka jalan dan mencari tahu. Alkitab, kitab sucimu dan kitab suciku terang menderang memberitahukan tentang apa yang sedang dihadapi dunia saat ini. Yeremia bahkan bernubuat kepada bangsa Israel bahwa Tuhan bilang sampar, virus akan datang menyerangmu. Bahkan nubuatan daripada Nabi Habakuk. Kita baca Habakuk pada pasalnya yang ketiga ayat 2-5. Dikatakan begini, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Lihat ayat 5 saudara kekasih. Mendahuluinya, artinya mendahului Tuhan datang. Berjalanlah penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Wow, mestinya dunia pun, Indonesia hari ini harus juga tahu tentang berita ini saudaraku. Nubuatan ini telah berlangsung 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir. Ini semua akan terjadi dan pasti terjadi saudaraku. Pasti terjadi. Haleluya. Pertanyaannya kekasih Kristus, kenapa semua ini harus terjadi? Saudaraku, mari kita terus untuk mengikuti kebenaran ini. Dengarkan, semuanya terjadi sebagai tanggapan Tuhan atas dosa umat manusia. Baik dosa yang sedang terjadi hari ini maupun yang akan terjadi ke depan. Kita paham dan kita mengerti. Kaum intelektual akan menolak pernyataan ini. Kita paham dan kita mengerti. Apabila ada yang berkata kitab suci itu cuma fiksi semata, akan menolak pernyataan ini. Kita paham dan kita mengerti. Apabila ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ikut mencoba mereka-reka jalan untuk mencari tahu segala sesuatu. Hanya mereka tiba pada satu titik kulminasi, memecahkan masalah yang sedang dunia hadapi. Tiada lain, mungkin datang dari kelelawar, mungkin datang dari ular, mungkin datang dari hewan. Tapi gereja Tuhan dengarkan baik-baik. Mendahului Tuhan, berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Memang Tuhan tidak ada kerjaan, akan menjadi gagalnya Tuhan apabila kemudian dia menghabisi manusia yang adalah ciptaan termulia. Tapi kalau peristiwa ini terjadi, mari kita renungkan. Tuhan punya alasan, bukan kita punya alasan. Tuhan punya alasan untuk hal itu terjadi. Yang saya sebut minggu lalu sebagai tulah dari Tuhan bagi dunia ini saudaraku. Karena dia akan menggoncangkan terus.
Tapi ini belum akhir, akan tiba waktunya. Ketakutan yang jauh lebih besar lagi melanda dunia. Haleluya saudaraku. Wow, dengarkan itu. Semuanya terjadi sebagai tanggapan Tuhan atas dosa manusia. Itu saja poinnya. Atas dosa manusia. Atas dosa manusia. Baik dosa yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi. Mari kita lihat apa kata Wahyu pada pasal 6 ayat yang ke-8. Supaya semakin kita mengerti rahasia ini. Ya, ini adalah materai pertama dibuka di sorga. Nubuatan dalam kitab Wahyu semuanya berbicara tentang akhir zaman. Tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak orang akan berkata ini ramalan. Tapi sebaiknya kita mundur seketika untuk kita melihat pada Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kita mundur seketika untuk kita melihat di sana. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Katanya kitab Wahyu jangan dibaca menakutkan. Tapi ayat yang ketiga berkata begini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita belajar tentang kitab Wahyu. Tuhan katakan seperti begitu. Lalu kita loncat tadi Wahyu 6 ayat 8 dan kita lihat. Apa kata Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Dangke banyak Tuhan Yesus. Kami mengasihimu. Dengarkan. Materai pertama dibuka. Dan aku melihat. Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa. Perhatikan. Atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Perhatikan. Dan sampar. Penyakit menular karena virus. Lihat. Akan membunuh 1/4 dari bumi ini. Dengan pedang. Dengan kelaparan. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wow. Dengarkan saudaraku. Bersyukur kita menyembah Allah. Yang tidak pernah menyembunyikan setiap rahasia. Dulu, kemarin, hari ini pun selama-lamanya bagi gerejanya. Bersyukur saudaraku, kita dituntun untuk masuk lebih dalam. Mengetahui rencana-rencana Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Lihat, dia katakan bahwa ketika materai itu dibuka. Ada kuasa yang dikendalikan oleh maut. Minggu lalu saya katakan bahwa iblis mengalihkan isu supaya fokus kita hanya takut kepada yang bernama penyakit corona. Tapi dengarkan baik-baik. Isu paling sentral adalah menebar ketakutan. Gereja Tuhan, mari kita mengidentifikasikannya dengan baik, lalu kemudian kita berwaspada. Karena seseorang yang tertimpa virus corona belum tentu masuk neraka. Dengarkan itu. Tapi seorang yang hidup dalam ketakutan. 1 Yohanes berkata akan mendatangkan hukuman. Itu sebabnya iblis mengalihkan isu. Menggesernya. Dari ketakutan datang kepada perhatian bagaimana virus corona bisa diatasi. Saya mau beritahu buat saudara. Waspadalah akan hal itu. Dengarkan saudara kekasih Tuhan. Jika di zaman Daud Tuhan pernah menyesal ketika pedang yang diayunkan malaikat lewat sampar itu mau ditujukan kepada Yerusalem. Tuhan menyesal. Wow. Kita tidak kaget tentang penyesalan Tuhan. Sebab Musa pun pernah mengingatkan Tuhan. Menyesallah engkau. Karena Tuhan merencanakan mau menghabisi Israel. Menyesallah engkau. Alkitab mencatat. Lalu menyesallah Tuhan. Tuhan pun menyesal di sini. Lihat 2 Samuel pasal 24. Ayat 16.
Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Yaitu sampar tadi yang membuat 70.000 orang Israel mati tadi. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengerikan Arauna, orang Yebus. Malaikat Tuhan ada dekat tempat pengerikan Arauna, orang Yebus. Tempat di mana kemudian ya bait Allah itu didirikan, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita merenung Tuhan pernah menyesal, dengarkan saudaraku, jangan salah berdoa meningking virus corona. Anda sedang salah membaca Alkitab. Dengarkan saudaraku. Lalu apakah kemudian kita bisa berdoa, Tuhan menyesallah engkau buat virus corona yang mewabah di dunia, yang mau melanda Indonesia, yang sekarang juga mungkin melanda kota ini. Apakah itu yang kita tawarkan dan kita minta kepada Tuhan? Menyesallah engkau Tuhan, agar tulah virus corona dihindarkan dari dunia ini. Saya mau beritahu buat saudara, saya berani katakan tidak. Cetak birunya Tuhan harus terpenuhi sampai batas yang dia tentukan, yang saya pun tidak tahu. Saya percayakan tiba waktunya, di batasnya yang Tuhan tentukan, segala sesuatu saya percaya Tuhan akan menghentikan. Tetapi tidak berarti kita ikut berkata menyesallah engkau Tuhan. Kenapa? Ini era akhir zaman. Dengar saudara kekasih, tidak lama lagi Yesus pasti datang pada kali yang kedua. Karena tidak lama lagi Yesus datang kali kedua, ingat Wahyu 1 ayat 3 tadi. Waktunya sudah dekat, maka dia tidak akan berkompromi lagi dengan urusan tawar menawar menyesallah engkau Tuhan. Baca Wahyu pasal 10 ayat 6. Kita lihat. Dengarkan ini. Ini malaikat bersumpah. Dan ia, malaikat bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Dan bumi dan segala isinya. Dan laut dan segala isinya. Katanya, perhatikan baik-baik saudaraku. Tidak akan ada penundaan lagi. Artinya setiap tulah yang terjadi tidak akan ada urusan menyesal-menyesalnya Tuhan. Final absolut. Dan saya percaya ini keputusan Tuhan. Tidak akan ada penundaan lagi. Ingat tadi sebelumnya dikatakan sampai 1/4 dari penduduk dunia. 1/4. Saya tidak mengatakan secara matematik bahwa 1/4 dari kurang lebih 7 miliar. Artinya wabah ini akan menghabisi kurang lebih 1 miliar lebih penduduk dunia. Tidak. Ya. Saya mau bilang buat saudara. Bisa saja terjadi 1/4 dari jumlah negara di dunia. Tapi faktanya sekarang hampir 193 negara semuanya telah tertular wabah virus corona. Saya tidak mau berkata secara matematis. Tapi kalau ini lambang dapat dikatakan bahwa benar-benar menggoncangkan dunia. Akan sangat banyak orang akan mengalami derita ini. Termasuk juga kita yang pasti terus berdoa. Derita karena kita sedang menangis. Derita karena kita sedang berdoa. Memohon belas kasihan Tuhan buat bangsa Indonesia. Buat tanah di mana kita berada. Keadaan yang terjadi saat ini tak dapat dipungkiri. Dapat menggoncangkan iman umat percaya. Sehingga kita perlu berwaspada. Pertama, waspadalah terhadap iblis. Karena iblis semakin gencar menebar ketakutan.
Ketakutan sedang melanda negeri ini, melanda dunia ini. Lihat di setiap media, ketakutan sedang menebar dengan luar biasa. Ketakutan, ketakutan, ketakutan. Manusia begitu responsif atas nama ketakutan, ekspresif untuk meladeni ketakutan lewat berbagai cara. Berusaha mengejar untuk menimbun 9 bahan pokok di rumah. Berusaha untuk kemudian menjauh sama sekali dari setiap orang yang barangkali tertular. Ini fakta, ini keadaan. Ingat baik-baik, kita berwaspada terhadap itu. Minggu lalu sudah saya katakan, Ayub 3:25 berkata begini, apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Jaga baik-baik saudaraku. Karena Alkitab telah memberitahukan juga, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itu mendatangi aku. Kalau kamu takut iblis, kamu akan diserang dengan peluru kendali iblis. Kalau kamu takut corona, kamu akan diserang. Jaga supaya jangan ketakutan itu mewabah dalam kehidupanmu. Pastikan ini. Ketakutan pasti membesar kekhawatiran. Dan kemudian ketakutan itu bisa melemahkan imunitas dirimu. Bisa melemahkan kekebalan tubuhmu. Lihat, ketakutan itu bisa kemudian melemahkan kekebalan tubuhmu. Kalau kekebalanmu menjadi lemah, itu rentan terhadap segala virus dan bakteri apapun juga. Lihat, mari saudara, luar biasa Alkitab firman Allah yang hidup membukakan tabir ini. Waspada yang kedua, kita berwaspada. Karena lewat keadaan yang sedang terjadi, bukan tak mungkin dan semoga tidak, banyak orang justru akan menggadaikan imannya. Mereka kecewa lalu menolak Yesus. Bahkan mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang menghalalkan cara. Wow, menyedihkan. Ingat, kata kecewa dalam Alkitab Yesus ulang-ulangi. Kecewa itu adalah sama dengan menolak Yesus. Dia berkata dalam Matius 11, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang ketiga, apa yang harus kita waspadai? Kita waspada karena bermunculan virus baru. Dan saya sebutkan, maaf, ini virus iman yang keliru. Virus iman yang konyol. Ini sedang juga mewabah di mana-mana. Teristimewa secara internal di lingkungan orang-orang percaya Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Mereka bersemangat ya lewat YouTube. Menyerang Tuhan malah. Dengan jalan menyudutkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dengan karunia roh. Karunia kesembuhan. Mereka menantang dan berkata, di manakah kalian yang punya karunia kesembuhan? Di manakah kalian yang lewat KKR mengimpartasikan kuasa karunia kesembuhan? Di manakah kalian? Ini yang sedang terjadi. Ini virus iman yang konyol dan keliru. Pengkritik yang konyol dan keliru, saudaraku. Gereja Tuhan, waspada akan hal ini. Saya mau beritahu buat saudara, ini sikap rohani yang konyol. Karena mereka salah mendiagnosa posisi kasus dari penyakit itu sendiri. Saya mau beritahu buat saudara, kalau tulah itu datang dari Tuhan, seperti yang tadi sudah disingkapkan oleh Alkitab, kamu punya karunia apapun, tidak pernah sanggup untuk menengking tulah itu. Bukankah kitab Yeremia menulis,
Bahwa Tuhan bilang begini, Yeremia beritahukan buat Israel, meskipun Musa dan Samuel menangis di hadapan saya tidak akan pernah menarik keputusanku. Jadi jangan salah mendiagnosa. Percayalah bahwa karunia kesembuhan yang Tuhan berikan itu tidak salah. Tidak salah. Dan itu digunakan dan dipakai untuk melawan trik-trik iblis yang menyerang seseorang. Tetapi dengarkan saudaraku, kepada mereka yang mengkritisi Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia. Dengarkan baik-baik apa yang saya mau katakan pada saat ini. Saudaraku, dengarkan. Apabila saudara punya iman yang konyol, yang ternyata kemudian menuduhkan Tuhan dan hamba-hambanya yang Tuhan berikan karunia kesembuhan, bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sesat, maka saya mau beritahu buat saudara, betapa itu sangat-sangat menyedihkan saudaraku. Betapa itu sangat-sangat menyedihkan. Sekali lagi, itu sangat menyedihkan. Waspada juga, karena ada kelompok lain yang punya semangat rohaninya overdosis. Karena dengan iman yang konyol mereka berkata bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai warga gereja, tidak apa-apa kok kita berdoa, kita beribadah hari Minggu saja pada hari ini. Kita datang penuhilah gedung-gedung gereja. Tidak masalah kalau cipika, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tidak masalah kok kalau kita berjabatan tangan. Tidak masalah kok kalau kita pergi ke tempat-tempat yang umum. Tidak masalah kalau kita ke mal-mal. Tidak masalah. Karena kita punya Tuhan Yesus jauh lebih besar. Saya mau beritahu itu iman yang konyol saudaraku. Lagi-lagi itu iman yang konyol. Mereka sedang menolak yang namanya hikmat dan kearifan. Mereka sedang menolak yang namanya ajaran kecerdikan dan ajaran ketulusan yang diajarkan oleh Yesus. Mereka berpikir bahwa kemampuan Tuhan itu hanya pada hal yang tidak masuk akal. Hanya pada hal yang mustahil bagi manusia. Hanya pada hal di level supranatural. Mereka berpikir kemampuan Tuhan cuma pada ranah itu. Cuma pada zona itu. Cuma pada area itu. Iman konyol seperti begini saudaraku. Betapa sungguh-sungguh menyedihkan. Mereka berpikir bahwa kemampuan Tuhan itu lagi-lagi cuma pada hal yang tidak masuk akal. Cuma pada hal yang mustahil bagi manusia. Ini pemahaman Alkitab yang keliru. Harus kita luruskan pada hari ini. Harus kita luruskan di mana-mana. Saya ambil cerita ini sebagai contoh. Pelajarilah peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh. Catat Kejadian pada pasal 6. Anda akan membacakannya di sana. Lihat, dengarkan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang juga realistik. Tuhan kita itu juga adalah Tuhan yang realistik. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang juga realistik. Ya, dengarkan itu. Sadarilah jika kemampuan Tuhan bisa jauh melampaui hal-hal yang tidak masuk akal. Jika kemampuan Tuhan bisa jauh melampaui hal-hal yang mustahil bagi manusia, maka betapa lebih hal-hal yang masuk akal. Betapa lebih hal-hal yang tidak mustahil bagi manusia. Kan lucu sekali. Kita percaya kemampuan Tuhan itu jauh melampaui akal pikiran manusia. Berarti yang masuk akal manusia pun itu terlalu kecil buat kemampuan Tuhan. Oleh karena itu jangan kita punya iman yang konyol untuk salah mengerti tentang kehendak Tuhan. Pertanyaannya tentang hal yang realistik. Mungkinkah hari ini manusia sudah mencapai puncak-puncak kehidupan yang realistik itu? Baca Daniel pada pasal 12 ayat 4. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah.
Bayangkan pada zaman Daniel, kurang lebih 2700 tahun yang lampau, Tuhan bilang nanti pada akhir zaman banyak orang akan menyelidiki, pengetahuan akan bertambah. Oh betapa lebih, karena pengetahuan bertambah itu masuk dalam ranahnya realistik. Betapa lebih pada zaman Nuh, waktu dia membuat bahteranya. Berarti yang dalam nama pengetahuan belum terlalu banyak kala itu. Maka dengarkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa melakukan hal supranatural, hal yang di luar kekuasaan manusia untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya tanpa harus berlelah membangun bahtera, tanpa harus ditertawai dan diejek oleh sesama manusia di sekitar Nuh gara-gara Nuh membangun bahtera di hutan. Kan begitu kalau cara berpikir kita, bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya kesanggupan untuk membuat hal-hal yang supranatural saja. Seandainya itu, maka sebetulnya mudah dong Tuhan memperlakukan Nuh dan keluarganya. Tanpa harus bangun bahtera, jangan setengah-setengah mati. Tanpa harus berlelah, tidak usah bangun bahtera. Aku buat saja kalian akan terbang di atas awan-awan yang mencurahkan hujan selama 40 hari 40 malam itu. Jadi kalian terbang saja di sana dengan kemampuan supranatural. Cuma dengan itu saja cukup. Nah, apakah demikian? Tidak. Tuhan sedang mengajarkan kepada Nuh. Tuhan sedang mengingatkan kepada Nuh dan bagi manusia. Aku juga Tuhan yang realistik. Oleh sebab itu, bangunlah bahtera. Kerjakanlah bahtera itu. Ini dia saudara kekasih. Ini dia. Tuhan mau menggunakan media bahtera menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kita dipecundangi, kita ditempelak, kita dilenjangi oleh contoh konkret ini. Ada nilai hidup yang dibangun lewat peristiwa bahtera Nuh. Apa sih? Tentu yang pertama adalah tentang hal belajar percaya. Dan yang kedua, belajar taat. Belajar percaya, belajar taat. Saudara, saya akan masuk pada bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan di hari yang berbahagia ini. Dengarkan saudaraku. Menghadapi wabah virus corona, belajar percaya tadi menuntut iman kita kepada Kristus harus menjadi yang terdepan, yang terutama dalam menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Kemudian diikuti dengan action kita. Dan action kita itu menyangkut belajar taat. Itu menyangkut hukum perbuatan, saudaraku. Oleh karena itu sekali lagi, wabah yang sedang melanda dunia ini, kita mulai mengerti hari ini kekasih Kristus, bahwa dari mana kisahnya, di mana data-data autentiknya, oleh siapa sumbernya, dan tujuannya apa. Tiada lain supaya manusia bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah, dan datang kepada Tuhan. Action kita seperti Nuh taat. Di mana kita perlu belajar taat lewat wabah ini? Protokol kesehatan telah disebarkan oleh pemerintah. Pemerintah adalah wakil Tuhan kita. Itu sebabnya kita perlu mendukung pemerintahan kita lewat doa-doa kita. Juga kita berdoa buat anak bangsa yang ada di garda terdepan dalam pelayanan kepada para pasien. Dengarkan saudaraku, ini bukan waktunya bagi kita untuk beradu argumentasi tentang doktrin dan dogma. Bukan pula waktunya untuk mencari-cari kesalahan siapapun. Itu namanya orang yang mencari panggung. Orang yang suka mengail di air keruh. Ini waktunya bagi kita, gereja Tuhan, jemaat Rock Ministry Sorong. Kita bersehati, kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Atas dosa-dosa gereja Tuhan. Atas dosa-dosa umat. Atas dosa-dosa bangsa ini. Kita mohon ampun. Seraya kita minta belas kasihan daripada Tuhan.
atas kita, negeri ini, bangsa ini, bahkan atas manusia. Ini pun musimnya untuk kita kembalilah kepada pengajaran firman Tuhan yang sehat dan benar. Ini pun musimnya, musim di mana kita bersiap-siap untuk menuai jiwa-jiwa. Ini pun musimnya saudaraku, di mana kita percaya ketika orang mendengarkan berita yang diberitakan pada hari ini, maka lutut pasti bertekuk, lidah pasti mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tabib yang agung dan benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, hari Minggu yang berbahagia ini, kebenaran firman telah didengar. Ingat baik-baik Mazmur 91. Kristuslah perlindungan kita. Dia gunung batu, kota benteng, menara kekuatan. Dia tempat perlindungan bagi kita. Jangan takut. Itu kata Tuhan. Aku menyertaimu sampai kesudahan alam. Berikhtiarlah terus dalam doa, pujian, penyembahan. Berserah kepada Dia. Haleluya. Bahwa jalan yang kita tempuh tidak bisa terlepas dari masalah dan persoalan. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak memberikan kepada kita pencobaan melebihi kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Siapkan hatimu selalu. Teguh kokoh dalam iman, percaya, pengharapan kepada Dia. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh. Yes, Lord Jesus. Di tengah susah melanda bangsaku, melanda bangsaku. Terbitlah pengharapan. Amin. Tolongan Tuhanku, kendati jalanku disusah berat, Yesus penolong hidupku, beri aku menang. Selalu aku berdoa, ya Tuhan pimpinlah. Selalu aku berdoa, selalu aku berdoa, ya Tuhan pimpinlah. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu telah disampaikan dan telah kami dengar. Kuatkan iman, percaya, pengharapan kami umat-Mu kepadamu. Agar kami tidak ragu-ragu. Kepadamu tempat kami berlindung. Tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus tolong kami semua.
Supaya jemaat ini bertumbuh iman dalam iman percaya pengharapan kepadamu. Menjadi kuat. Tidak takut. Tetapi berwaspada. Berjaga-jaga. Tunduk kepada pemerintah. Akan apa yang disampaikan. Niscaya Tuhan akan campur tangan. Perlindunganmu menjadi nyata. Pemeliharaanmu sempurna. Kasih Tuhan menyertai kami umat-Mu selalu. Terima kasih. Mampukan kami menghidupi kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Satu pujian kita naikkan. Sebelum kita akan berdoa syafaat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Bapak Ibu, Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapak terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan atas kami. Di atas bangsa ini Tuhan. Tuhan kami tahu apa yang sedang terjadi di atas bangsa ini. Virus corona. Oleh karena dosa dan pelanggaran kami bangsa ini Tuhan. Bapa hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat yang sedang menonton di dalam live streaming ini Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati. Kami datang di hadirat Tuhan. Kami minta ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami minta ampun atas nama bangsa ini Tuhan. Semua pemberontakan-pemberontakan kami. Semua dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Yang bisa kami bilang Tuhan ampuni Tuhan, ampuni, ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dari pemimpin sampai yang dipimpin. Sampai pada semua hamba-hamba Tuhan. Sampai pada kami semuanya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan.
Lalu biarlah belas kasihan-Mu Tuhan tercurah atas bangsa ini. Biarlah kasih dan cinta-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tercurah kasih sayang-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus di atas bangsa ini. Bahkan Tuhan Yesus di kota Sorong. Bahkan Papua ini Tuhan. Belas kasihan Tuhan mengalir tercurah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mengalir dan mengalir Tuhan. Mengalir memenuhi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang punya belas kasihan itu Tuhan. Engkau Bapa yang begitu sayang kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan. Biarlah hikmat Allah tercurah atas pemerintahan Tuhan di atas bangsa ini. Hikmat-Mu, marifat-Mu, pewahyuan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kebijaksanaan yang datang dari Tuhan turun atas pemerintahan ini Tuhan. Atas hamba-Mu Tuhan, Presiden, sampai jajaran terendah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah hikmat Allah tercurah atas mereka. Untuk memanage Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan terjadi di atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya dengan hikmat yang datang dari Tuhan atas hamba-Mu Tuhan Pak Jokowi Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan memanage bangsa ini Tuhan. Dari setiap Tuhan virus yang kami sedang alami di atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan khususnya Tuhan bagi jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Yang sedang letih, yang sedang lesu Tuhan. Sedang ada dalam ketakutan-ketakutan Tuhan kami berdoa. Biar Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Teguhkan hati jemaat-Mu ini Tuhan. Kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, penghiburan yang datang dari Tuhan. Menghibur setiap hati jemaat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bapa terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kami pun berdoa bagi medis, dokter yang ada di garda depan Tuhan. Hari ini Tuhan mungkin mereka sedang ada dalam ketakutan. Tapi kami percaya Tuhan ketika mereka memandang kepada Tuhan. Kasih Tuhan turun atas mereka Tuhan. Menghilangkan setiap rasa takut dan rasa cemas Tuhan. Kami berdoa saat ini biar darah Yesus tutup bungkus mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Lalu keberanian ilahi yang datang dari Tuhan mengalir atas mereka Tuhan. Bapa terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan kami pun berdoa Tuhan. Bagi bangsa ini Tuhan. Untuk setiap apapun yang sedang terjadi tentang virus corona ini Tuhan. Biarlah kami semua belajar Tuhan. Biar mata hati kami semua tertuju kepada Tuhan. Setiap kekerasan, kebekuan hati kami percaya. Lewat setiap virus yang sedang terjadi ini. Kami semua datang kepada Engkau Tuhan. Mata kami memandang kepada Engkau. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami datang untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu keluputan itu hanya di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga hati-hati yang membeku. Hati-hati Tuhan yang jauh daripada Engkau kembali mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan lewat semua yang sedang terjadi ini Tuhan. Lutut bertelut lidah mengaku. Amen. Bahwa Yesus itu Tuhan. Amen. Engkau Allah yang luar biasa. Amen. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Amen. Engkau keluputan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tetap pegang janji Tuhan. Yes. Bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah El Shaddai. Yes. Engkau Allah menyertai kami. Amen. Kami percaya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa yang letih lesu sudah diberikan kekuatan yang baru. Let the weak say I am strong. Yes. Yang lemah berkata aku kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dari hati kami buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening gereja yang tertera pada halaman terakhir warta jemaat. Untuk informasi kegiatan pastoral lainnya, dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami yang tertera di bawah ini. Dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Oh, janjinya dia atur langkahku, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Oh, janjinya, janjinya dia atur langkahku. Janjinya, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Mari jemaat Tuhan rumah-rumah. selalu peliharaku. Katakan pujian ini. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Amin. Rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa. Mari jemaat di rumah-rumah bangkit berdiri dan katakan, Janjinya dia atur langkahku. janjinya, janjinya, Dia pegang tanganku. amin, amin. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali Itu pasti, awan gelap kan berlalu, pasti saudaraku. sang surya bersinar dengan megah. Rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa. Katakan rembulan dan bintang, haleluya. Rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa. Rembulan dan bintang, haleluya. Rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya. Haleluya. Kekasih Kristus, ibadah boleh usai, tapi masuklah dalam dimensi roh. Terus berjalanlah bersama Tuhan.
Kita akan melihat hal-hal besar yang Dia lakukan. Dengarkan firman-Nya. Betapapun kita menyangkali Dia. Sekali lagi, betapapun kita tidak setia kepada Dia, Dia tetap setia. Sebab Dia tidak akan menyangkali dirinya. Dengan keyakinan itu berjalan memasuki minggu yang baru. Fokus tetap kepada Tuhan Yesus. Berharap kepadanya, mata tertuju kepadanya. Angkatlah kedua tanganmu kekasih Kristus di rumah-rumahmu. Arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di sorga. Percayalah akan janjinya. Karena Dia Bapa yang punya kesukaan memberkati kita anak-anaknya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Melimpah bagai hujan yang deras, mengalir datang dari tahta Allah Bapa di sorga. Dari sumber berkat satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus, tetap tinggal menyertai kita semuanya. Keluar masuk kita, pribadi, rumah tangga, keluarga, negeri di mana kita berada, bangsa di mana kita berada. Mulai saat hari ini lagi, sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, menjemput kita semua di awan-awan permai, membawa kita masuk dalam kekekalan. Hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Janji